Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Bayhaki. Saya dari kelas B, program perkuliahan karyawan dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah yang berjudul Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan dalam Perspektif Manajemen dan Akuntansi yang diampu oleh dosen saya yang bernama Bapak Dr. Hamdani SE MM MAK. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas di bab 9, yaitu manajemen persediaan dan pengambilan keputusan. Dapat kita lihat di sini adalah tujuan pembelajaran. Di poin A, adanya pengertian dari manajemen persediaan, yaitu kegiatan untuk menentukan jumlah dan komposisi persediaan hingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta kebutuhan pembelanjaan perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, di sini dapat kita lihat manajemen itu penting, di mana manajemen persediaan itu penting dilakukan karena pertimbangan sebagai berikut. Adanya unsur ketidakpastian dalam permintaan atau permintaan yang mendadak. Lalu adanya unsur ketidakpastian pasokan dari para supplier. Lalu adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Nah, sasaran akhir dari manajemen persediaan ini adalah menghasilkan keputusan tingkat persediaan dengan menyeimbangkan tujuan adanya manajemen persediaan dan biaya yang dikeluarkan, di mana sasaran akhir dari manajemen persediaan ini adalah untuk meminimumkan total biaya dan perubahan tingkat persediaan. Kita masuk di B, jenis-jenis persediaan. Dapat kita lihat klasifikasi persediaan itu sangat tergantung pada nature of business, entitas yang terdiri dari yang pertama merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Di sini hanya ada finished goods, yaitu persediaan barang yang telah selesai diproses oleh perusahaan tapi masih belum terjual. Yang kedua ada perusahaan manufaktur atau manufacturing yang terdiri dari raw material, yaitu persediaan yang dibeli supplier untuk diproses atau diubah menjadi barang setengah jadi yang akhirnya menjadi barang jadi atau produk akhir dari perusahaan. Yang kedua, barang dalam proses atau work in process. Dan yang terakhir ada finished goods, yaitu persediaan barang yang telah selesai diproses oleh perusahaan yang masih belum terjual. Nah, kita masuk ke jenis-jenis biaya persediaan. Ada 5 kategori biaya yang dikaitkan dengan keputusan dalam persediaan. Yang pertama itu ada biaya pemesanan atau ordering cost, yaitu biaya yang dikaitkan dengan upaya untuk mendapatkan bahan atau barang dari luar, seperti biaya penulisan pesanan, biaya materai, biaya faktur, biaya pengawasan, serta biaya transportasi. Yang kedua ada carrying cost atau biaya penyimpanan. Komponen dari carrying cost ini atau holding cost terdiri dari biaya modal, biaya simpan, dan biaya resiko persediaan. Lalu yang ketiga ada stock out cost atau biaya kekurangan persediaan. Nah, biaya ini muncul saat atau ketika persediaan tidak tersedia di gudang, saat dibutuhkan dalam proses produksi, atau ketika langganan meminta. Lalu yang keempat ada biaya yang dikaitkan dengan kapasitas.
di mana biaya ini biasanya muncul karena adanya perubahan kapasitas produksi. Lalu yang terakhir, nomor 5, ada biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya ini dipengaruhi oleh diskon yang diberi oleh supplier. Karena itu biaya bahan barang akan menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Kita lanjut di sistem pengendalian persediaan. Nah, dapat kita lihat sistem pengendalian persediaan itu terdiri dari red line method, yaitu sistem pengendalian persediaan dengan cara menggambar suatu garis merah di sekeliling bagian dalam peti atau kotak tempat penyimpanan persediaan untuk menandai titik pemesanan ulang. Lalu ada two bin method, yaitu sistem pengendalian persediaan yang titik pemesanan ulang dicapai jika salah satu dari dua peti penyimpanan persediaan kosong. Lalu ada computerized inventory control system, di mana sistem pengendalian persediaan dengan bantuan komputer untuk menentukan titik pemesanan ulang dan mengatur keseimbangan persediaan. Lalu yang terakhir, sistem just-in-time system, yaitu sistem pengendalian persediaan di mana produsen mengkoordinasikan produksinya dengan pemasok sehingga bahan baku dan komponen lain sampai dari pemasok tepat waktu sesuai dengan kebutuhan produksi. Nah, kita masuk ke manajemen persediaan dan pengambilan keputusan. Nah, di sini pendekatan yang umumnya dipakai dalam melakukan pemesanan persediaan dapat kita lihat. Yang pertama itu ada reorder point approach atau pendekatan titik pemesanan kembali. Lalu dilanjutkan periodic review approach atau pendekatan tinjauan periodik. Lalu yang ketiga ada material requirement planning approach. Nah, dapat kita lihat ya di sini beberapa penjelasannya. Lalu kita masuk ke bagian F, model economy order quantity atau EOQ. Ini adalah merupakan jumlah unit barang atau bahan yang harus dipesan setiap kali mengadakan pemesanan agar biaya-biaya yang berkaitan dengan pengadaan persediaan minimal. Nah, di sini ada rumus dari economy order quantity atau EOQ, di mana EOQ sama dengan akar dari 2 dikali D dikali OC dibagi CC. Dapat kita lihat ya keterangannya. EOQ yaitu economy order quantity, D yaitu permintaan tahunan atau demand, OC ordering cost atau biaya pemesanan, dan CC carrying cost atau biaya penyimpanan. Nah, dapat kita lihat di sini ada contoh soal. Manajer perusahaan sedang melakukan perhitungan dengan mempergunakan EOQ. Manajer tersebut mengharapkan diperolehnya jumlah barang sebesar 30.000 unit per tahun. Nah, di sini ada permintaannya, permintaan tahunan, dengan hitungan biaya pesanan sebesar Rp150 per unit atau biaya pemesanannya, dan biaya penyimpanan sebesar Rp250 per unit. Nah, di sini adalah carrying cost-nya atau CC. Lalu kita hitung dengan menggunakan rumus EOQ. Kita lanjutkan dan kita letakkan rumus EOQ sama dengan akar 2 dikali demand dikali ordering cost dibagi carrying cost. Lalu kita tempatkan angkanya di mana demand yaitu 30.000, lalu ordering cost Rp150 dibagi carrying cost 250, dan dapat kita lihat hasil akhirnya
dibulatkan menjadi 190 unit. Nah, pesanan yang diperoleh itu yang paling ekonomis adalah 190 unit. Jika ini ada case jika jumlah barang mengalami peningkatan sebesar 35.000, maka dapat dihitung juga menggunakan rumus EOQ sebagai berikut. Kita masukkan rumus EOQ akar 2 dikali demand dikali ordering cost dibagi carrying cost. Nah, kita masukkan untuk nilai-nilainya, di mana demand 35.000, ordering cost tetap sama sebesar 150, dan dibagi carrying cost 250, dan dapat kita temukan hasilnya 205 unit. Nah, saat terjadi peningkatan sebesar 35.000 pesanan, yang paling ekonomis adalah 205 unit. Nah, baik. Di sini ada rangkuman dari pembahasan yang baru saya jelaskan. Demikian yang dapat saya sampaikan di bab 9 ini. Jika ada salah kalimat dalam berkata, saya mohon maaf. Saya Aji Bayaki, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.